kita akan mendengarkan suara gembala terlebih dahulu. Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan, perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear, ya, rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumor itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu, yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga, begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh, kamu sudah dengar ini, itu. Ya, saudara-saudara, cek and dicek kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita, kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat, kalau jiwa-jiwa dijangkau, orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani, ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu, tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku, adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini, sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang berikut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari surga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Kesaat Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan ke Kaisar Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu disebutkan Alkitab, kitab Daniel kerajaan utara, bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin.
dunia. Mari kita siapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk setiap kemurahan, untuk setiap kebaikan-Mu buat kami Yesus. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat merasakan anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kami mengucap syukur untuk-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bagi-Mu Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup
Pagi ini kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Yesus. Biar kiranya ibadah kami ini tidak berlalu sia-sia Tuhan. Firman yang ditaburkan tidak berlalu sia-sia Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam beritahuan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin HP-nya belum di silent, mari kita mau silentkan sama-sama HP kita. Biar kita bisa duduk diam, kita mau fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Kami tahu Kau Allah yang sungguh mulia Tuhan. Engkau berkuasa di dalam hidup kami Yesus. Perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, yang menakjubkan bagi setiap kami Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan Yesus. Sungguh menakjubkan. Sungguh jatuh dimengerti.
Di tengah-tengah jemaat Tuhan, mungkin di antara kita ada rasa takut, rasa khawatir menghadapi kehidupan ini. Percayalah hari ini Tuhan akan memulihkan engkau, akan menyembuhkan engkau, akan memulihkan dan memberkati engkau hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau, dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami siap dengarkan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata, amin. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Maafkan saya untuk menggunakan masker, jadi saudara tidak bisa melihat secara jelas muka saya. Ya, tapi saya hadir di sini bukan sebagai teroris. Ya, tapi saya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Amin. Saya ingin memberitakan kabar baik buat saudara. Ya, ada yang belum kenal sama saya hari ini. Ya, sebagian besar sudah kenal, ada yang belum kenal. Ya, makanya saya pakai ini aja gitu ya, karena sudah banyak yang kenal. Tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan nama saya Pendeta Adrian. Saya sahabat dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Simon. Ya, dan kami akrab ya, sering kemana-mana gitu ya, ketemu di mana saja dalam rapat dan kita ketemu. Dan saya sudah beberapa kali diundang untuk bisa khotbah di sini, dan saya kali ini bersyukur puji Tuhan kalau diundang kembali, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Dan saya hari ini memang ada ibadah juga di rumah, tapi saya serahkan kepada anak kemarin di telepon. Lalu saya sampaikan kepada Pak Pendeta, saya siap melayani Tuhan dan memberitakan kabar baik ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Sangat baik. Sangat baik. Dalam hidup saya. Ini ratusan tapi semangatnya loh. Ayo ulang sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Sangat baik. Sangat baik. Dalam hidup saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca Keturunan pasal yang ke-8. Sorry. Lukas. Ayat 40. Ini agak sedikit panjang. Haleluya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, dijaga yang masih kecil. Itu pintu itu di ya. Oke. Ya. Oke. Dalam kasih karunia Tuhan ya, kita semua dilindungi Tuhan. Amin. Ya. Lukas 8 ayat 40. Agak panjang ayat ini sampai ayat yang ke-56. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ayat 9. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Janganlah menyusahkan guru." Tapi Yesus mendengarnya dan berkata, Jangan
takut. Jangan Percaya takut, percaya saja. Anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan menatapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembali rambut anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitakan kepada siapapun apa yang terjadi itu. Tema kita hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Katakan sama-sama berserah kepada Tuhan. Jadi saya hari ini akan agak sedikit cepat karena memang kita dikasih waktu hanya 1 jam kurang lebih ibadah, ya. Karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, ya. Tetapi dengan segala apa yang kita miliki, kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allah yang mengatur segala sesuatu. Masa-masa ini memang masa-masa sulit, ya. Masa-masa di mana terjadi rasa takut dalam kehidupan ini. Tadi kita sudah dengarkan suara gembala. Ketika kita mendengar sesuatu, kita harus mencerna sesuatu yang kita dengar. Apakah itu memberi dampak yang positif bagi kita atau memberi dampak yang negatif? Kalau itu dampak yang positif, yang negatif, maka jangan kita ambil itu lalu kita bawa masuk ke dalam kehidupan kita atau ke dalam rumah. Enggak usah. Apa yang positif itu kita ambil, masukkan ke dalam kehidupan, lalu kita bawa ke dalam rumah. Sehingga di dalam rumah semua itu berdampaknya positif. Amin. Sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang bisa memberikan semangat, sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Amin. Kalau saat ini orang kan sedang rasa takut, rasa khawatir. Lalu ada orang cerita, oh saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Lalu ketika kita mendengar cerita itu, kita masukkan ke dalam diri kita bawa ke dalam rumah, semua orang dalam rumah rasa takut, maka akan terjadi dampak yang tidak baik dalam rumah. Betul tidak? Amin. Nah, maka hari-hari ini seperti apa yang kita dengar itu kita dengar cerna dulu. Apakah itu membawa kita dalam sesuatu yang membangun kehidupan kita, rohani kita atau enggak? Kalau itu membangun rohani kita, ambil. Membangun iman kita, ambil. Kalau itu membuat kita naik level di dalam kita keyakinan kita kepada Kristus, ambil. Pegang itu. Dan yakinlah bahwa di dalam kehidupan ini hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kisah yang kita baca hari ini adalah satu perjalanan Yesus yang sangat luar biasa. Pada waktu ketika Yesus berada di Gerasa, Yesus menyembuhkan salah satu orang atau 2 orang ada di sana dalam cerita Alkitab, yaitu orang gila. Waktu Yesus sedang berada di seberang itu, ada orang yang kerasukan setan, ya, orang stres, lalu dia sering tinggal di kuburan, dia sering berada di kuburan, lalu Yesus menyembuhkan dia. Tetapi pada waktu ketika Yesus menyembuhkan orang ini, orang di darah atau orang dirasa menyuruh Yesus pergi. Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka tidak ingin menerima Yesus. Mereka tidak ingin ada Yesus di sana. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu ketika Yesus menyingkir keluar dari kota Gerasa itu, pergi dari sana, Yesus kembali berada di Galilea. Dan di Galilea orang banyak menanti-nantikan Yesus. Orang banyak sedang ingin menemui Yesus. Orang banyak sedang ingin menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang ingin menolak Yesus. Tetapi percayalah, bersyukurlah bahwa di tempat ini ada orang-orang yang sedang menanti-nantikan kehadiran Yesus. Dan saudara-saudara adalah orang-orang yang dikategorikan sedang menanti-nantikan Yesus. Dan ketika itu saudara menanti-nantikan Yesus, ketika saudara ingin berjumpa dengan Yesus, percayalah, mujizat pasti terjadi. Tuhan akan mengadakan sesuatu yang mustahil bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, pada waktu ketika Yesus dengan murid-muridnya ada di Galilea, orang yang banyak-banyak itu menanti-nantikan dia. Lalu kemudian Yesus berjalan
Dalam cerita Alkitab ada seorang bapak yang mengasihi anaknya. Ada seorang bapak-bapak yang cinta kepada anaknya. Ada seorang bapak-bapak yang sayang banget sama anaknya. Tetapi dia melihat anaknya itu menderita. Dia melihat anaknya itu tersiksa. Dia melihat anaknya itu ini nggak bisa lagi, anaknya udah sekarat. Mungkin bisa tinggal satu-satu napas. Tapi dia mendengar. Dia tahu ada penyembuh. Dia tahu ada seseorang, ada pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Lalu dia pergi. Saudara-saudara, jarang sekali ketika seseorang yang punya pangkat, jarang sekali ketika seseorang yang sudah punya sudah titelnya tinggi, untuk kemudian bisa berlutut dan tersungkur di seseorang. Jarang sekali. Seringkali orang ketika sudah pangkatnya tinggi, atau sudah punya kekayaan yang banyak, atau sudah punya harta yang melimpah, seringkali malu untuk tersungkur di kaki seseorang. Malu, saya nggak bisa, saya punya harta, saya lebih hebat dari kamu, saya lebih hebat dari lu. Untuk apa saya mau datang sama kamu dan tersungkur? Tapi lihat, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia orang yang disegani. Dia orang yang orang banyak itu segan sama dia. Tapi pada waktu ketika dia membutuhkan sesuatu, yang dia lakukan adalah hanya bisa berserah kepada Tuhan. Amin. 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 Yang dia lakukan hanya bisa tersungkur di kaki Yesus. Lalu ketika dia datang di hadapan Yesus dan tersungkur di kaki Yesus, apa yang dikatakan? Dia memohon kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus. Artinya dia berserah penuh kepada Yesus. Dia tahu hanya Yesus yang sanggup untuk menolong anaknya. Karena apa? Karena dia mendengar bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan orang mati. Dia sanggup untuk menyembuhkan yang sakit. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saat saudara mendengar firman ini, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin saudara ada rasa takut menghadapi kehidupan ini. Pekerjaan mulai mandek, ekonomi kebutuhan banyak, tapi uang seret. Susah sekali uang seharian ini. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berserah kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Allah sanggup untuk menjawab persoalan saudara. Allah sanggup untuk menjawab setiap pergumulan saudara. Hanya satu saja yang perlu. Alkitab berkata hanya satu saja, berserah kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti itu, Yairus datang dan tersungkur di kaki Tuhan. Dan dia memohon, Tuhan, Guru, Engkau yang sanggup menyembuhkan anakku. Anakku perempuan sedang sekarat, hampir mau mati. Lalu Yesus berkata apa? Aku akan datang ke rumahmu. Aku akan datang ke rumahmu. Dalam perjalanan menuju kepada rumah Yairus, dengan murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ada banyak orang datang mengerumuni Yesus. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, orang-orang berdesakan mengikuti Yesus. Ada seorang perempuan yang dikatakan dalam Alkitab itu sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saya bisa bayangkan kalau ibu-ibu ya, kalau saya kan nggak bisa seperti itu ya, kayak laki-laki ya kan, hanya perempuan yang bisa pendarahan ya kan. Kalau laki-laki pendarahan kalau terpotong pendarahan gitu kan. Ya, tapi ibu-ibu yang merasakan itu. Istri saya waktu melahirkan anak pertama dia pendarahan. Lalu bidan suntik untuk menghentikan pendarahan, disuntik. Karena saya ada di situ, saya baru lihat bagaimana ya ibu-ibu yang punya anak mau melahirkan. Wah, itu antara hidup dan mati, gitu ya. Jadi suami-suami hargailah istrimu. Amin. Kalau bilang mereka, istri-istri juga menghormati suami. Suami-suami kasihlah istrimu. Ada yang pasangan-pasangan di sini? Angkat tangan. Ada bawa istrinya? Ada bawa istri? Saya akan bilang kasihlah istrimu. Amin. Jangan sampai di rumah nggak bikin kopi. Nah,
lagi. Hah? Nggak ada gula, Pak. Dia beli sana. Bukan begitu, saudara-saudara. Ya, amin. Ya, ada ibu-ibu datang sama saya. Pak Pendeta, doain saya, Pak Pendeta. Kenapa? Aduh, Pak Pendeta, saya sih malu mau ceritain, Pak Pendeta. Ya kenapa malu? Kenapa? Saya lihat matanya buka-buka gitu. Baru selesai nangis tuh. Kenapa? Pak Pendeta, mohon doakan saya, Pak Pendeta, supaya saya kuat, Pak Pendeta. Ada apa? Coba ceritain, saya malu, Pak Pendeta. Nggak usah malu, ceritain aja. Saya nggak akan sebarin kok. Saya udah sebarin sini ya. Tapi saya nggak kasih tahu namanya ya. Saya nggak kasih tahu namanya. Saya cuma kasih tahu saudara kisah ini, bukan orangnya ya. Dia bilang, lalu saya bilang, kenapa, ada apa? Ya udahlah Pak Pendeta, saya cerita. Saya baru ditonjok sama suami. Hah? Emang dia sarung kan? Kita lihat tonjok itu sarung tinju kan? Sarung tinju itu baru ditonjok. Jadi dulu itu. Tapi kalau istri kan nggak bisa ditonjok-tonjok. Ya, kasih anak orang kan begitu. Sini nggak ada kan? Sini nggak ada. Atau ada? Bertobatlah. Nggak boleh. Istri itu bukan sarung tinju itu ya, bukan sarsak itu bukan. Tapi dia adalah kau pilih dia untuk jadi istrimu yang harus dikasihi. Amin. Yang punya istri itu coba mana ini dekati istrimu. Dekati istri, mana istrimu? Dekati dia. Bilang dia, aku mau ngasihi. Nggak apa-apa. Saya tahu. Kau malu ya? Nggak malu kan? Jangan malu. Aku mengasihimu. Gitu. Haleluya. Karena ini kalau kita lihat nih, bayangkan nih perempuan 12 tahun menderita pendarahan. Gimana itu? Saya lihat istri saya sakit aja satu hari udah gimana saya? Ya kan? Perempuan ini pendarahan ini. Dia 12 tahun. Tersisa apa itu? Gak bisa bayangkan lah. Gimana gitu kan? Dia pendarahan gimana? Gak usah dibayangkan. Besar. Tapi lihat saja ini, penderitaannya begitu luar biasa. Alkitab menceritakan dia sudah pergi kepada dukun. Dia sudah pergi kepada dokter-dokter hebat. Dia sudah pergi kepada dukun-dukun yang hebat. Tapi Alkitab menceritakan bahwa semua uang dia sudah habiskan untuk berobat, tapi tidak sembuh. Tidak sembuh. Lalu dia dengar ada pribadi yang bisa menyembuhkan dia. Alkitab berkata, ketika dia dengar Yesus sedang akan lewat, dia pergi, dia nggak malu. Orang yang pendarahan, kalau dia pergi, saudara bisa bayangkan saja, kalau dia lagi pendarahan, dia nggak prok, ya kan? Dia nggak prok itu, lalu dia pergi sambil lari-lari di banyak orang, apa enggak? Cecer sana sini, betul nggak? Dia cecer sana sini, tapi dia nggak malu. Dia tidak peduli. Dia tahu Yesus sanggup menolong dia. Amin, saudara. Kita jemaat Tuhan di hari-hari yang kita sedang lalui hari-hari ini. Kita jemaat Tuhan, banyak persoalan kita, banyak tantangan kita. Jangan malu datang pada Tuhan. Amin. Jangan malu, berserah pada Tuhan. Berserah. Pak Simon juga ngerti, tahu keadaan kami. Ya, sebagai hamba Allah, saya hanya bisa berkata kepada Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk semuanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, pada waktu ketika perempuan ini menyentuh ujung jubah Yesus, dia sentuh. Apa yang dikatakan Alkitab? Apa, saudara? Dia menjadi sembuh. Dia menjadi pulih. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan itu, ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, dalam perjalanan menuju kepada rumah Yairus, sebelum sampai ke tempat Yairus berada, saudara, rumah Yairus, apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab berkata ada seseorang datang, lalu berkata kepada Yairus, Yairus, udah
Kamu nggak usah susah-susahin guru, nggak usah. Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Udah nggak usah susahin guru, nggak usah. Tapi Yesus mendengar itu. Yesus mendengar itu. Saya mau katakan begini, Yesus mendengar setiap doa kita. Yesus mendengar setiap seruan kita. Yesus tahu apa yang engkau butuhkan hari ini. Yesus tahu apa yang sedang kau gelisahkan hari-hari ini. Yesus tahu apa yang sedang kau takutkan hari-hari ini. Yesus tahu apa yang sedang kau butuhkan hari-hari ini. Dia tahu. Maka dia berkata kepada Yunus apa? Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Kita mau bilang begini, saudara. Saya mau katakan begini. Hidup yang berserah kepada Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan, itu adalah merupakan satu kepasrahan kepada Tuhan. Itu adalah merupakan suatu pasrah. Saya nggak bisa buat apa-apa, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Artinya apa? Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Berserah, sujud, tunduk pada Yesus. Biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang berkarya sepenuhnya dalam hidupmu. Dengarkan yang baik. Orang jemaat yang ada di rumah, dengarkan baik hari ini. Engkau takut untuk datang beribadah. Engkau takut untuk datang berkumpul bersama. Mungkin karena memang situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Yes, kita harus akui itu. Tapi percayalah, kalau engkau takut karena kehidupanmu, karena keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, dan engkau gelisah, engkau sedang ada di dalam situasi yang sulit, tapi percayalah, ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak dan akan menolong engkau. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang berserah kepada Tuhan? Bagaimana orang yang berserah kepada Tuhan? Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang mau berdiam diri di hadapannya. Orang yang mau berdiam diri di hadapannya. Alkitab berkata di kitab Mazmur, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya orang yang mau berdiam diri itu adalah orang yang merenungkan Tuhan. Saudara, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Berdiam diri bukan berarti lalu diam di pojok, ya kan? Diam di pojok lalu menghayal. Seandainya saya punya pesawat, aduh, enak sekali hidup ini. Aduh, seandainya saya punya bus, boleh berpikir begitu, boleh nggak apa-apa. Itu kan cita-cita, tapi kalau nggak jadi kenyataan nanti jadi stres pula kita. Hello, bukan begitu berserah, berdiam diri. Berdiam diri adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara baca nggak Alkitab ini di rumah? Hah? Ada baca Alkitab di rumah? Ada? Atau ya ada? Ada. Tapi waktu gembala Pak Simon datang, Pak boleh pinjam Alkitab Pak sebentar? Hello, ada baca Alkitab? Mudah-mudahan ada lah ya. Karena banyak orang, tapi di sana ada beberapa orang yang nggak baca Alkitab. Cuma ada orang bilang di sana sini banyak yang nggak baca Alkitab. Ada seorang nenek-nenek dikunjungi oleh pendetanya. Halo, pendetanya nguji nenek-neneknya, ya? Ya, waduh gembala, haleluya, terima kasih sudah kunjungi saya. Kan Jawa. Pendeta bilang, baca Alkitab nggak? Baca loh. Masa nggak baca? Baca loh. Boleh pinjam Alkitabnya? Boleh. Neneknya pulang. Ini gembalanya pintar juga pendetanya. Pendetanya buka. Ini uang siapa ini? 500.000. Hah? Iya, Pak? Iya, ini ada uang nih. 500.000. Wah, itu Om. Itu udah lama saya cari
cari. Berarti pendeta bilang, oh berarti buka-bukaan kitab ya. Hello. Kalau di gereja ditanya, iya, tapi di rumah, lupa. Kita harus renungkan Tuhan. Renungkan betapa baiknya Tuhan. Renungkan betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Renungkan betapa indahnya berjalan dengan Tuhan. Renungkan betapa berharganya kita memiliki Tuhan. Renungkan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Renungkan itu dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberitahukan isi hatinya kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Amin. Kalau kita dengar suara bisik yang lain yang gak ada jelas, udah gak usah didengar deh. Dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Saudara mau dengar suara Tuhan? Haleluya. Ini baca nih. Kalau saudara dengar suara yang lain itu gaib namanya. Kalau saudara pergi, saya mendengar suara Tuhan. Apa? Saya mau menikah dengan kamu. Ini kan sudah punya suami. Kenapa menikah? Ada yang begitu kan? Ada. Dia bilang, lalu dia bilang sama sebelah, saya mau menikah sama kamu, kata Tuhan. Hah? Dari mana dengarnya? Tuhan bicara sama saya. Kapan? Hari ini. Lalu dia bilang, iya Tuhan bicara juga sama saya. Kapan hari ini? Saya tidak bisa menikah sama kamu. Lama. Itu sama apa? Jangan aneh-aneh lah gitu. Jangan. Yang aneh-aneh nggak usah. Dengarkan suara Tuhan yang baik. Dengarkan suara Tuhan yang benar. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau berkata begini, jangan takut, aku menyertai kamu. Dengar itu. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, Eros. Aku akan datang ke rumahmu. Dan aku akan membangkitkan anakmu. Anakmu tidur, bukan mati. Yesus tahu kebutuhanmu. Yesus mengerti kebutuhanmu. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang merenungkan Tuhan, yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Amin. Amin. Ini catat nih baik-baik. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Allah sanggup menolongnya. Itu orang yang berserah. Kalau orang yang gak mau berserah kepada Tuhan itu adalah orang yang sombong. Hati-hati kepada orang yang sombong. Hati-hati, saudara. Alkitab berkata akibat kesombongan dia jatuh. Amin. Tapi orang yang berserah, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat dia. Tuhan akan angkat dan Tuhan akan berkati. Amin. Karena jangan berpikir bahwa Tuhan, kalau saya berserah sama Tuhan, nanti saya akan dapat harta yang banyak. Jangan begitu pikirannya. Ya, nanti usaha saya akan mulai. Betul juga, memang benar juga. Tuhan akan berkati usahamu, tapi jangan menghayal. Ya, lalu kalau nggak dapat, nanti repot kita. Orang yang merenungkan Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, yang mau berkata begini, apapun dalam hidup ini, jadilah kehendakmu. Amin. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itulah orang yang berserah pada Tuhan. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang mengerti, orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Saya mau tanya, apa yang saudara sedang hadapi ini? Sakitkah? Saudara sedang pekerjaankah? Ekonomikah saudara? Kita ini belum tersiksa seperti dulu-dulu. Kita ini menderita cuma karena nggak ada duit. Nah, kalau orang nggak ada duit, kerjalah. Amin. Orang yang nggak ada duit malas, itu orang malas, orang bodoh namanya kata kita. Kan begitu. Tapi orang kalau nggak ada duit dia kerja, puji Tuhan. Datang sama gembala, saya nggak ada kerja, saya mau kerja. Oke, masih gembala. Saya beberapa kali saya ketemu orang. Om, saya belum ada kerja. Oke, ya, kamu mau kerja apa? Pernah satu kali saudara, saya diteleponin seseorang, bukan diteleponin, saya di WA seseorang. Dia bilang, Om, ada kerjaan nggak? Saya bilang, ini siapa ya? Nanya kerja. Oh iya, kamu dari mana? Saya di daerah Lampung. Oh iya, Lampung. Orang Lampung, di sini nggak ada. Nah,
Ini nggak ada, kurang lampu. Nah, kamu boleh nggak kerja? Oh iya, boleh. Kamu, saya tanya dia. Lalu kamu itu punya apa namanya itu? Bakatnya apa gitu, kira-kira begitu. Kamu itu maunya kerja apa? Kerja apa aja ya Om? Yang penting kerja, yang penting kerja. Oh gitu. Nah maksudnya spesifikasinya kamu maunya apa? Yang apa aja? Yang penting gajinya bagus. Wah, saya bilang sama dia, kalau begini sudah belum kerja, sudah gajinya bagus, nah kamu cari kerja sendirilah. Dapat gaji yang bagus. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang kita mau kerja, jangan mikir gaji dulu. Kerja dulu dengan baik. Kerja dengan betul-betul. Amin. Amin. Kita tanggung jawab dengan kerja kita. Tanggung jawab dengan apa yang kita usahakan. Percaya, pasti diberkati Tuhan. Pasti kita karyawan. Kita kerja sebagai karyawan. Yuk bekerja sebagai karyawan. Kerja dengan setia. Kerja dengan taat. Kerja dengan tekun. Bos akan lihat ini anak baik. Ini anak baik. Ini anak baik. Ini anak baik. Masuk ke bos. Ini anak baik. Dia panggil sini. Ini baik. Nih. Pulang bawa berkat. Bawa ke rumah. Makan anak istri. Bawa ke rumah. Kasih orang tua. Amin. Haleluya. Ini saudara. Tuhan tahu kebutuhanmu. Ya. Nah, kerja. Tak kerja. Hari ini masuk. Besok nggak masuk. Hari ini masuk. Lusa. 3 hari nggak masuk. Ya bos bilang. Ya anak ini. Wah kamu ini tak masuk-masuk kok. Kenapa di rumah? Tidur. Hello. Kita harus jadi berkat buat orang. Amin. Kita harus jadi berkat. Saudara saya hari ini kerja, pasti mau tahu. Kita berkebun. Dan saya yakin Tuhan pasti berkati. Amin. Amin. Apapun saya bisa kerja. Saya kemarin dibilang, Pak boleh nggak kerja ini? Saya pikir, saya bisa kerja. Saya kerja, ngapain? Nggak usah malu, saudara-saudara. Bersama dengan Tuhan jangan malu. Bersama dengan Yesus jangan malu. Lakukan dengan setia, kerjakan dengan setia, lakukan dengan taat. Tuhan pasti berkati. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Tuhan akan bertindak dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka engkau akan bahagia. Amin. Nih, saya terus. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Yang pertama, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ketakutan pun hilang. Amin. Amin. Bilang ketakutan pun hilang. Sama-sama 1, 2, 3. Ketakutan ini hilang ketika saya berserah kepada Tuhan. Yesus berkata, serahkanlah takutmu, serahkanlah khawatirmu kepadaku, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita menyerahkan semua takut, semua khawatir, semua kegelisahan kita kepada Tuhan, maka ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kepikirkan tentang masa depanmu? Apa yang kepikirkan tentang hidupmu? Hari ini, ketika ada suara-suara takut masuk dalam dirimu, hei begini, hei begitu, hei begini, membuat engkau rasa takut. Berkatalah kepada rasa takut itu, hei rasa takut, aku berserah kepada Yesus, aku berserah kepada Tuhanku, dan aku percaya Tuhanku sanggup untuk menolong aku. Maka ketakutan itu dia hilang lenyap seperti uap. Ada rasa takut hari ini? Ada rasa takut? Ada nggak? Nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Pasti ada. Pasti manusia ada rasa takut. Pasti. Tapi ketika rasa takut akan masa depan, rasa takut akan kehidupan ini ada pada kita, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti akan diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Ketika kita berserah kepada Tuhan, mujizat terjadi bagimu. Yairus yang tadinya merasa, Allah Tuhan, bisa gak bangkit anakku ini? Dia tadi ngadu gimana? Yesus berkata, mari ikut saya. Mari bersama dengan saya. Kamu akan lihat mujizat itu terjadi. Yesus bawa mereka ke dalam kamar. Pada waktu Yesus bawa mereka ke dalam kamar, melihat anak itu sudah terbaring kaku. Orang mulai berkata, dia sudah mati. Untuk apa lagi? Sudah mati dia. Yesus berkata, dia tidak mati, tapi dia tidur. Orang tertawa melihat itu. Orang tertawa mendengar itu.
Tapi Yesus berkata, kamu keluar. Kalau yang tidak percaya kepada mujizat Tuhan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seperti orang Gedara, kamu tidak mau terima mujizat Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan Yesus tidak paksa. Tapi Yesus hanya melihat orang yang berserah kepada Tuhan. Hatinya yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan berserah kepada Tuhan, Yairus melihat anaknya bangkit. Yairus melihat anaknya sembuh. Yairus melihat menyaksikan dengan mata kepala anaknya berdiri. Dan Yesus berkata, berikan dia makan. Berikan dia makan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara hari ini, ketika saudara berserah kepada Tuhan, ketika saudara mempercayakan diri hidup saudara kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan menyatakan bagi saudara. Amin. Mujizat Tuhan dinyatakan buat saudara. Saudara sedang butuh apa ini? Ada yang sakit hari ini. Ada yang sakit. Mungkin ada yang sakit punggung. Ada yang sakit telinga. Ada yang sakit kepala. Mari berserah pada Tuhan. Tuhan akan menyatakan mujizat hari ini. Dan engkau pasti sembuh. Haleluya. Haleluya. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang betul-betul mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang yang berserah pada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dan orang yang mengapa kita berserah kepada Tuhan, karena ketika kita berserah, ketakutan kita hilang. Ketika kita berserah, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari tundukkan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah. Saya ingin mengundang saudara-saudaraku berdiri. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin apa di antara saudara? Di antara saudara ada yang sakit, ada keluargamu yang sakit, ada anakmu yang sakit, ada istrimu yang sakit, ada suamimu yang sakit, ada orang tuamu yang sakit. Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan keadaan-keadaan sesulit kehidupanmu. Maka percayalah, Yesus sedang berada di sini dan Yesus ingin menyatakan mujizat dalam hidupmu. Satu hal yang disebutkan hanyalah penyerahan dirimu kepada Dia. Berserah kepadanya. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kesombonganmu. Itu akan menghambat mujizat terjadi bagimu. Ingat, kesombongan pikiranmu, keangkuhan hidupmu hanya akan bisa menghambat mujizat terjadi. Tetapi orang yang berserah, pasrahkan hidupnya kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Engkau sedang sakit hari ini, ada hamba Tuhan yang berdoa buatmu, dan engkau akan sembuh. Engkau akan dipulihkan. Jiwamu akan dipulihkan. Jiwamu akan disembuhkan. Haleluya. Kami berserah padamu Tuhan. Kami berserah padamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Berserah pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ada suami-suami yang mungkin tidak menghargai istrinya di sini. Ada istri-istri yang juga tidak menghormati suaminya. Hari ini ketika engkau berdoa kepada Tuhan, ketika engkau berserah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan mengubah itu. Tuhan akan mengubah. Tuhan akan mengubah itu menjadi damai buatmu, yang menjadi sukacita buatmu. Hari ini ketika engkau berserah, Tuhan, aku menyerahkan suamiku kepada Engkau Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan suamiku, aku menyerahkan istriku kepadamu Tuhan. Engkau sanggup membuat dia menjadi sembuh. Engkau sanggup membuat dia menjadi hidup. Engkau sanggup membuat dia menjadi bangkit kembali. Percayalah Tuhan akan menyelamatkan dia. Haleluya. 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 Aku berserah. Tunduk di hadapan Tuhan. Tunduk pada Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Berserah pada Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat. Engkau pasti mengalami mujizat. Haleluya. 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 Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah anugerah dari Tuhan. Milikilah ini. Bawa pulanglah ke rumahmu. Ada damai sejahtera di hidupmu. Ada kesembuhan. Dan saksikanlah itu kepada keluargamu. Saksikan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Dan percayalah tempat ini, gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah mujizat ini